Kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita Indonesia. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara berdemokrasi kita seperti itu. Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju. Dan jangan kita biarkan setback atau kembali mundur. Untuk itulah kami dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. Satu, bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Dua, kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24 PUU/6 Romawi /2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. Tiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pertama Bapak Kahar Muzakir, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Kemudian yang keempat adalah Bapak Desmond J. Mahesa, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Berikutnya Pak Roberto Rowe, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Selanjutnya Pak Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Cucut Ahmad Samsurizal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Pak Ahmad Fatan, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Marwan Cikasan, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Saleh Patonan Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Pak Eko Patrio, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Amir Uskara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, ditandatangani. Ya Pak. Kemudian Pak Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, ditandatangani. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan ini adalah bagian dari komitmen kami semua untuk tetap merawat dan mengembangkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat siang, selamat sejahtera untuk semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kalau mau dosok langsung ke ketua fraksi masing-masing. Ya. Udah nih, benefitnya.
Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan sikap yang disampaikan oleh DPR RI terkait dengan polemik sistem pemilu proporsional tertutup yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan, di mana ada beberapa poin penting yang disampaikan tadi. Ini terkait dengan pernyataan DPR untuk menyatakan sikap terus mengawal pesta demokrasi ke arah yang lebih maju, lalu kemudian meminta untuk mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan undang-undang dan independen atau tidak mewakili siapapun. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, muncul ada wacana terkait dengan pemilu 2024 yang menggunakan sistem proporsional tertutup seperti yang pernah dilakukan pada sistem pada masa Orde Baru, yang kemudian ini mendapatkan pertentangan atau kemudian protes kontra dari berbagai elemen termasuk dari DPR. Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih kami akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, sebelumnya kami sudah menayangkan ada pernyataan sikap yang disampaikan oleh sejumlah fraksi di DPR RI yang menyatakan akan menolak terkait dengan rencana sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan pernyataan sikap tersebut, kami terhubung dengan jurnalis MJN Febrian Ahmad dari gedung DPR RI. Selamat siang, Febrian, bisa Anda gambarkan kembali poin-poin apa saja yang ditegaskan dalam pernyataan sikap oleh sejumlah fraksi di DPR terkait dengan sistem proporsional tertutup? Jadi sebenarnya pada hari ini 8 fraksi di DPR melakukan pertemuan untuk dapat membahas sekaligus mengukuhkan pernyataan sikap mereka untuk tetap dengan sikap awalnya, yakni menolak sistem proporsional tertutup yang dimana ini sedang menjadi isu yang mencuat, dan ini juga sesuai dengan ataupun pertemuan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dari partai politik yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2023 kemarin. Ada beberapa poin yang tadi dikatakan, termasuk poin-poin tersebut diantaranya adalah nantinya akan ada pertemuan rutin dilakukan untuk dapat membahas dan juga menjadi salah satu upaya untuk dapat mempertahankan sikap ini, dan juga akan ada penunjukan kuasa hukum resmi dari DPR. Dalam hal ini akan ditunjuk dari Komisi 3 yang nanti akan siap untuk dapat mewakili DPR mayoritas bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dan lebih lengkap apa saja pertemuan yang dibahas dalam pertemuan tadi dari ke-8 fraksi, kami bergabung dengan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, ada Saan Mustafa. Pak Saan, tadi kita sudah lihat dilakukan pertemuan dari 8 fraksi. Pak, apa saja yang dibahas dan juga kesepakatannya bagaimana dalam pertemuan tersebut? Ya, ini kelanjutan dari pertemuan para ketua umum 8 parpol, dan kita di fraksi menindaklanjutinya dalam hal-hal yang lebih teknis, yaitu mengawal nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa hal yang tadi kita sudah sampaikan ke publik. Pertama, semua 8 fraksi tetap ingin agar Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan terkait dengan judicial review tentang sistem pemilu, yaitu yang menghendaki tertutup. Kita menolak sistem pemilu tertutup dan kita tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka. Nah, yang kedua juga kita ingin nanti dalam kerangka itu di DPR nanti 8 fraksi sudah sepakat untuk bersama-sama mengajukan nanti yang mewakili 8 fraksi itu dari masing-masing fraksi yang ada di Komisi 3. Jadi nanti mereka yang akan mewakili DPR, khususnya mewakili 8 fraksi ketika Mahkamah Konstitusi bersidang. Jadi kita sudah siapkan nama-nama yang akan bersidang. Nah, yang ketiga juga kita meminta masing-masing parpol untuk menjadi bagian yang terkait, jadi pihak terkait, sehingga nanti didengar juga pandangannya secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sekali lagi apa yang dilakukan oleh 8 fraksi hari ini dan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan terkait dengan perkara Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Jadi ini apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan. Pak Saan, apakah artinya nanti akan ada ke-8 fraksi ini ke depannya langkah hukumnya bagaimana dilakukan? Apakah untuk jangan saat ini memberikan penjelasan ke Mahkamah Konstitusi atau nanti aktif juga untuk ikut menggugat atau bagaimana? Kita akan memberikan penjelasan
Jadi kita akan mempertahankan kenapa sistem proporsional terbuka ini tetap harus kita pertahankan dan harus terus kita perbaiki karena ini adalah bagian dari perwujudan dari semangat kedaulatan rakyat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua juga kita ingin tetap menjaga agar demokrasi kita semakin maju, semakin baik, sehingga peran partai politik juga semakin baik di publik dengan memberikan calon-calon legislatifnya juga yang terbaik. Jadi semangat kita itu, maka kita akan terus mempertahankan sistem proporsional terbuka ini dengan menghadirkan para kuasa hukum dari DPR maupun nanti dari partai politik, dan juga kita nanti akan mengajukan saksi-saksi ahli yang memang concern terhadap demokrasi, concern terhadap prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Peran 8 fraksi sebagai pihak terkait dalam sidang MK nanti itu akan seperti apa ke depannya, Pak San? Jadi kita akan aktif mengawal jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, dan juga kita akan sekali lagi menugaskan kuasa hukum untuk terus mengikuti secara cermat dan menyiapkan berbagai argumentasi terkait dengan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tadi kami juga mendengar dalam konferensi pers bahwa akan mengundang penyelenggara pemilu dan juga Mendagri untuk membahas terkait dengan pemilu. Kira-kira apa yang akan dibahas dan kapan ini akan digelar pertemuannya? Ya, hari ini kita akan rapat. Sejogjanya jam 1 ini kita rapat dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dengan Mendagri. Pertama, kita tentu akan mempertanyakan terkait dengan soal pernyataan Ketua KPU terkait dengan peluang sistem proporsional tertutup kembali digunakan. Yang kedua juga kita akan melihat persiapan-persiapan tahapan-tahapan pemilu yang sedang, sudah dan akan dilakukan. Yang ketiga juga kita akan membicarakan terkait juga tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan penataan dapil. Nah, kita juga ini juga akan dibicarakan, termasuk juga tadi pagi kita menerima dari masyarakat sipil peduli pemilu, yaitu Kawal Pemilu Bersih. Juga kita mendengarkan masukan dari para masyarakat sipil terkait pemilu, terutama terkait dengan soal verifikasi partai politik, verifikasi faktual yang mereka sampaikan disinyalir ada berbagai kecurangan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan menjadi bahasan di rapat nanti siang hari ini. 8 parpol sudah tetap tegas untuk dapat menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan juga sudah resmi menunjuk DPR akan dikuasa hukumi oleh Komisi 3. Namun kita ketahui ada satu fraksi yang tidak hadir ataupun tidak datang dalam konferensi pers ataupun pertemuan ini. Apakah nantinya keterwakilan mereka juga akan terwakili dalam Komisi 3 yang akan menjadi kuasa hukum DPR di Komisi 3 di MK nanti, Pak San? Ya, mereka juga nanti kita beri kesempatan lah ya, karena fraksi masing-masing dari 8 akan menentukan siapa, dan dari 1 yang memang menghendaki sistem tertutup, tentu juga nanti di pimpinan DPR nanti kesepakatannya pimpinan DPR apakah nanti mereka diberi ruang atau tidak, itu nanti pimpinan DPR. Kita dari pimpinan DPR itu kan ada 4 ya, yang dari 8 fraksi yang ingin agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan. Jadi kita akan beri kesempatan atau tidak, nanti pimpinan DPR dan juga 8 fraksi lain akan bicarakan. Ya, tetap akan ada pembahasan di DPR terkait dengan hal ini dengan seluruh fraksinya, meskipun 8 fraksi sudah setuju, Pak ya, untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Pasan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro TV. Sekali lagi selamat beraktivitas juga bertugas, Pasan. Ya, dan itu dia pemirsa wawancara kami dengan San Mustafa yang merupakan sekretaris dari fraksi Partai Nasdem. Tadi dikatakan bahwa 8 partai tetap setuju untuk dapat menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi, dan juga nantinya DPR Republik Indonesia akan ataupun sudah resmi menunjuk Komisi 3 DPR Republik Indonesia sebagai kuasa hukum yang akan memberikan penjelasan kepada tingkat Mahkamah Konstitusi terkait dengan proporsional tertutup yang sedang dicanangkan ataupun yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Dan juga meskipun ada satu fraksi yang masih belum
bersama-sama dengan 8 fraksi lainnya, namun ruang diskusi itu masih tetap terbuka dan juga pembahasan terhadap dengan pimpinan DPR terkait dengan pemilu ini juga masih akan terus dibuka oleh seluruh 8 fraksi yang ada di parlemen saat ini. Selain itu juga pertemuan dari ke-8 fraksi ini ke depannya masih akan terus berlanjut untuk dapat membahas dan juga mempertahankan dari sikap masing-masing partai politik untuk dapat terus mendukung ataupun menuju ke sesuai dengan aturan yakni pemilu dengan proporsional tertutup, sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ke-8 fraksi ini akan terus beriringan serenada. Kita akan saksikan bagaimana ke depannya akan berjalan dengan baik. Demikian saya kembalikan ke Jason. Baik, terima kasih rekan Febrian Ahmad melaporkan langsung dari DPR RI dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News Metro TV kami lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.